Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, itulah semboyan negara kita. Agaknya itu perlu kita ingat-ingat terus dan renungi kembali, karena bumi pertiwi beberapa kali menangis dan bosan karena perpecahan yang terjadi di negeri ini. Selayaknya kita harus mensyukuri perbedaan itu sebagai rahmat ilahi, bukan untuk menjatuhkan antar sama anak negeri. Menghargai dan memahami budaya antar suku bangsa ialah salah satu cara untuk menjadi Indonesia. Menghargai dan memahami budaya antar suku bangsa ialah salah satu cara untuk menjadi Indonesia. Kita semua bersaudara. Indonesia, rumah kita bersama. Ya, perbedaan itu telah mengukir indah sejak dahulu kala dan telah menurun ke dalam seni tari antar suku bangsa yang ada di Indonesia dengan berbagai keunikannya. Inilah keunikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ardian Aji Sasongko, guru seni budaya dari SMP Negeri 1 Gembong, Kabupaten Pati. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang keunikan tari tradisional yang ada di Indonesia. Sobat budaya, yuk kita uraikan bersama apa sih arti dari kata keunikan tari tradisional? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keunikan berarti mempunyai bentuk tersendiri, berbeda dari yang lain, dan kekhususan tertentu. Sedangkan tari tradisional menurut para ahli mempunyai arti tari yang ditarikan turun-temurun oleh suatu masyarakat tertentu. Maka sudah barang tentu arti dari keunikan tari tradisional ialah ciri khas atau perbedaan yang dimiliki oleh tari yang ditarikan turun-temurun oleh suatu masyarakat tertentu. Tentunya perbedaan yang terjadi di antara tari-tari tradisional yang ada di Indonesia ada penyebabnya. Ya, penyebabnya ada 3 faktor. Faktor yang pertama ialah lingkungan atau geografis. Sobat budaya, tari ialah cerminan atau aktualisasi dari latar belakang suatu masyarakat tertentu. Maka lingkungan tempat tinggal suatu masyarakat juga berpengaruh terhadap terciptanya suatu ciri khas tari tradisional. Sebagai contoh, masyarakat di pedalaman atau gunung akan memiliki ciri khas yang berbeda dengan tari dari masyarakat yang tinggal di pesisir atau pantai. Masyarakat yang tinggal di pantai akan memiliki tari yang lebih dinamis dan keras. Ini sebagai akibat dari persinggungan mereka yang banyak berinteraksi dengan masyarakat luar dan iklim di daerah pantai yang panas atau relatif panas. Sedangkan di daerah pegunungan atau pedalaman, tari yang terbentuk akan lebih halus dan
lebih tenang. Ini sebagai akibat dari alam mereka yang relatif tenang dan sejuk. Yang kedua, yakni faktor suku atau karakter bangsa. Sahabat, suatu bangsa memiliki karakter atau wataknya masing-masing. Sebagai contoh, orang Sunda mempunyai karakter yang periang, dinamis, dan ramah. Sedangkan masyarakat Melayu mempunyai karakter atau watak yang penuh semangat juang dan religiusitas yang tinggi. Maka sudah barang tentu masyarakat Sunda ciri khas tarinya banyak lebih dinamis dan riang serta humoris. Sedangkan di suku Melayu, tari yang terbentuk akan lebih mempunyai kesan semangat dan kental dengan nuansa religiusitas. Faktor ketiga ialah agama atau kepercayaan. Sobat budaya, sobat pasti sudah tahu bahwa di Pulau Bali masih kental dengan adat istiadatnya dan kebanyakan masyarakat menganut agama Hindu. Adat, istiadat, dan agama seolah menyatu dengan masyarakat Bali. Maka tari yang terbentuk di Bali akan banyak terpengaruh dari unsur agama Hindu. Sedangkan di ujung barat Pulau Sumatera, yakni di Aceh, di sana kental dengan nuansa Islaminya. Maka tari yang terbentuk di Aceh akan banyak terpengaruh dari unsur religiusitas agama Islam. Nah, selanjutnya akan saya berikan contoh-contoh gerakan dari keunikan tari tradisional yang ada di Indonesia, sobat budaya. Nah, sobat budaya, pertama kita akan menuju ke pulau terbesar yang ada di barat Indonesia, yakni Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Ya, suku yang menempati di Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Keunikan tari tradisional yang berada di Sumatera Barat, yakni dari suku Minangkabau, ialah banyak terpengaruh dari gerakan silat-silat Minang. Sudah barang tentu silat Minang mempunyai kegesitan dan kelincahan sebagai karakter orang Minang yang tegas dan tidak mau bertele-tele. Sebagai contoh ialah tari rantak.
Nah, yang kedua, Sobat Budaya, kita akan menuju ke Pulau Jawa, yakni di pusat peradaban suku Jawa, yakni di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Keunikan tari tradisional yang ada di kedua keraton ini ialah geraknya yang halus, tenang, dan penuh meditasi. Ini sebagai akibat dari terbentuknya tari ini ada di pedalaman dan di apit gunung, maka hawa atau iklim yang terjadi di Surakarta maupun Yogyakarta ialah sejuk dan tenang. Sebagai contoh, akan aku contohkan tari Rantoyo Putra Alus Gaya Surakarta. Itu tadi dari Pulau Jawa. Sekarang Sobat Budaya akan aku ajak untuk ke pulau calon ibu kota baru kita, dan sekaligus pulau yang dijuluki sebagai paru-paru dunia. Udah tahu? Ya, Pulau Kalimantan. Tari-tari yang ada di Pulau Kalimantan memiliki keunikan, yakni sangat terpengaruh oleh hutan dan flora fauna yang ada di dalamnya. Itu terjadi karena hutan-hutan di Kalimantan dengan flora dan faunanya masih sangat banyak. Maka tari yang tercipta di Kalimantan banyak terpengaruh dari itu semua, dari lingkungannya pastinya. Nah, akan aku contohkan tari burung enggang dari Kalimantan. Ya, dan yang terakhir kita akan menuju ke pulau di paling timur Indonesia, dan pulau ini paling terbesar. Apa coba Sobat Budaya tahu? Ya, Pulau Papua. Pulau yang terkenal dengan aneka limpahan sumber daya alamnya, yang terkenal dengan burungnya, yakni burung cendrawasih yang memiliki julukan burung dari surga. Tari di daerah Papua ini kebanyakan mempunyai ciri khas
di gerak-gerak kaki. Sobat budaya tahu? Pastinya sudah tahu, karena di Papua banyak gunung dan banyak perbukitan. Sudah barang tentu masyarakat Papua sering mendaki, sering berjalan, sering keliling sana sini, yang mengakibatkan tari di daerah Papua kuat dan energik di bagian tubuh, yakni kaki. Ya, sobat budaya, akan aku contohkan tari perang. Nah, sobat budaya, itulah beberapa contoh keunikan tari tradisional yang ada di negara kita. Setelah kita mempelajari keunikan tari yang ada di negara kita, seharusnya kita bersyukur dengan keunikan tersebut untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati sesama anak bangsa. Sepatutnya pula kita bersyukur dilimpahi budaya yang beraneka ragam di Nusantara ini. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dengan perbedaan akan menjadikan energi kita untuk saling menguatkan, saling mempersatukan demi Indonesia yang berkebinekaan. Cinta budaya, cinta Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.